Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham otomotif lagi ya. Kenapa otomotif? Karena saya salah satu investor yang percaya bahwa tahun 2021 ini sektor otomotif akan naik panggung. Nah, kenapa saya bisa seoptimis itu? Karena dua hal. Yang pertama, sentimennya sudah ada, ya, yaitu pemerintah sudah memberikan insentif berupa PPNBM 0%, ya, 0% PPNBM untuk mobil baru. Jadi ini adalah sentimen positif untuk sektor otomotif. Plus yang kedua, saya memprediksi di tahun 2021 ini kinerja dari saham-saham otomotif akan bagus, ya, akan lebih baik dibandingkan tahun 2020 kemarin. Ya, jadi kalau ada perubahan fundamental dari yang tadinya rugi menjadi laba atau dari yang jelek menjadi bagus, ditambah dengan sentimen, biasanya harga sahamnya akan naik, ya. Biasanya harga sahamnya bahkan akan terbang. Itulah kenapa saya optimis tahun 2021 ini sektor otomotif akan naik panggung. Saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham GJTL ya. Kenapa saya pilih GJTL ya? Karena setelah saya membahas mengenai dua saham otomotif kemarin ya, yaitu Auto dan MPMX ya, banyak yang bertanya kepada saya mengenai saham GJTL. Kemudian kalau saya tanya lagi, kenapa pilih GJTL? Rata-rata ya teman-teman menjawab bahwa ya karena Pak Lo Keng Hong masuk di saham GJTL gitu. Ya kalau yang namanya Pak Lo Keng Hong masuk kan berarti pasti perusahaannya bagus gitu ya kira-kira ya. Pasti perusahaannya bagus dan harganya murah gitu. Karena ya beliau ini sudah terkenal dengan kepiawaiannya ya atau apa namanya ya. Intinya karena beliau ini terkenal suka dengan saham-saham yang sangat murah ya, salah harga tapi punya prospek yang bagus, akhirnya beliau bisa cuan beribu persen ya, beribu persen berkali-kali lipat dari saham tersebut. Salah satunya potensinya ada di GJTL ini. Nah, di video ini nanti saya tidak membahas mengenai fundamental dari GJTL ya, tapi dari sisi Pak Lo Keng Hong-nya ya. Kenapa? Karena ya tadi, karena rata-rata teman-teman pilih saham GJTL karena ada faktor Pak Lo Keng Hong di dalamnya. Nah, kita akan bahas mengenai Pak Lo Keng Hong-nya. Cuman sebelumnya ya, silahkan teman-teman subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe ya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Tonton video ini sampai selesai ya supaya teman-teman dapat infonya secara lengkap dan utuh. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai Pak Lo Keng Hong dengan GJTL-nya ya, kami informasikan lagi bahwa kami menerbitkan e-book berupa e-book 35 watchlist saham ya, di mana saham-saham ini menurut analisa kami saham ini cocok untuk investasi jangka menengah sampai panjang. Ada harga wajar per masing-masing sahamnya, ada template value sheet-nya. Jadi template value sheet ini bisa teman-teman pakai untuk analisa saham yang lain di luar 35 saham ini. Ada tutorialnya juga ya, video tutorialnya. Dan juga ada supporting grupnya. Jadi kalau teman-teman mau diskusi dengan saya, kita bisa diskusi di supporting grupnya ini. Ya silakan teman-teman berlangganan di website kami www.theinvestor.id. Oke, sekarang kita bahas dulu nih. Kira-kira kapan Pak Lo Keng Hong masuk di GJTL? Nah, kalau teman-teman mengikuti berita ya, berita ekonomi, berita mengenai saham. Nah, di situ Pak Lo Keng Hong membeli saham GJTL di situ ya, ada berita Pak Lo Keng Hong masuk di GJTL dan sudah melaporkan ke bursa. Ya, jadi tanggal 30 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 Pak Lo Keng Hong memborong GJTL di harga sekitar 650-an ya. 650-an ya. Jadi persentasenya sekarang Pak Lo Keng Hong memegang GJTL sebesar 5% dari total saham yang beredar. Jadi sebelum transaksi ini Pak Lo Keng Hong sudah memegang 4,27%, dan setelah transaksi ini ya, transaksi di 2 hari ini, maka Pak Lo Keng Hong sekarang memiliki 5,06% dari saham GJTL ya. Di sini ya. Jadi kita garis bawahi di sini. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman lihat di sini, sebelum Pak Lo Keng Hong masuk di bulan Desember dan Januari kemarin, berarti Pak Lo Keng Hong ini sudah punya saham GJTL sudah lama. Ya, sudah lama. Nah, kira-kira kapan ya? Kapan mulai masuknya? Nah, kita akan coba telusuri ya. Jadi sebenarnya berita mengenai Pak Lo Keng Hong masuk di GJTL sebenarnya sejak tahun 2017 kemarin ya.
tahun 2017 kemarin ini di apa namanya, di website atau di berita pasar dana di sini ya, pasardana.id. Ya, investor pasar modal kawakan Indonesia Lo Keng Hong menyebut harga saham GJTL di bawah harga wajar gitu ya tahun 2017, dan lanjutannya adalah ini ya. Ini adalah lanjutan slide awal. Di sini yang kita garis bawahi ya. Kalau tidak salah harga saya tidak di sini. Kalau 3.000 saya tidak datang. Tapi karena GJTL saat ini 600 ya, maka beliau hadir di paparan publik GJTL di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi di sini kelihatan ya, beliau masuk di tahun 2017 di harga 600 tahun 2017. Nah, jadi beliau sudah punya saham ini mungkin ya sejak tahun 2017. Ya, sekali lagi mungkin ya, karena saya juga tidak tahu nih track record beliau masuk GJTL sejak kapan, kecuali dari berita yang saya temukan. Nah, apa itu GJTL? Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu saham GJTL atau Gajah Tunggal ini adalah saham produsen ban ya. Bahkan di websitenya ini ya, Gajah Tunggal mengklaim bahwa Gajah Tunggal adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi kalau teman-teman biasa pernah ke bengkel atau pernah bannya bocor kemudian ganti ban, teman pasti nggak asing dengan merek ban ini katakanlah ya, GT Radial dan juga IRC ya, bahkan ban motor pun juga diproduksi. Jadi IRC dan GT Radial ini ban yang populer ya, yang sering kita temui di pasaran. Bahkan mungkin mobil kita maupun motor kita pakai ban ini. Saya sendiri ya, motor saya juga pakai ban IRC kemarin ya. Saya ganti ban ya, bannya IRC gitu. Ya, jadi intinya adalah Gajah Tunggal adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Jadi memang ini bukan perusahaan kecil ya, tapi sudah perusahaan besar gitu. Nah, dan ini adalah harga saham dari GJTL sejak tahun 2017 ya. Jadi saya ambil sejak tahun 2017 sampai sekarang, sampai video ini diambil tanggal 18 Maret 2021 ya. Kalau kita lihat dari chart di sini ya, beliau tadi ya mulai masuk di GJTL di harga 600 bulan Desember ya. Jadi bulan Desember beliau masuk di sini berarti ya di 600, habis itu ya biasa ketika beliau masuk dan terdengar oleh publik harga sahamnya langsung naik kan gitu ya. Naik tapi ternyata tidak lanjut naik, tapi turun lagi, kemudian turun lagi sampai tahun 2020 kemarin saat pandemi akhirnya harga sahamnya anjlok sampai di level 200-an. 200 dan 300-an ya. Dan setahu saya, sepengetahuan saya yang saya tahu ya, beliau masuk lagi di GJTL di harga 300-an di tahun 2020 kemarin. Jadi beliau nambah beli di harga 300-an saat pandemi kemarin ya. Jadi di sini ya teman-teman tahu ya bahwa beliau ini sabar luar biasa sejak tahun 2017 sampai 2020 masih di keep. Dan akhir tahun 2020 dan Januari 2021 artinya di sini beliau masuk lagi di harga 600-an tadi ya, yang saya tunjukkan di awal tadi ya, bahwa beliau masuk di harga 650-an di akhir Desember dan awal Januari kemarin. Dan seperti biasa lagi ya, ketika ketahuan beliau masuk di saham GJTL, harga sahamnya langsung naik. Jadi setelah beliau beli di harga 600-an, hari itu juga harga saham GJTL naik sampai 900 ya, 900 sampai sekarang. Sampai tanggal 18 Maret tahun 2021 ini ditutup di harga 920. Nah, oke, berarti kesimpulannya adalah beliau meyakini GJTL adalah mutiara terpendam seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari track record Pak Lo Keng Hong membeli saham gitu ya. Nah, yang pertama saham UNTR. Jadi beliau pernah beli saham UNTR di harga 250 tahun 98. Dan beliau jual di harga 15.000 tahun 2004. Artinya beliau cuan 5.900% dengan holding period 6 tahun. Ya, di sini yang saya garis bawahi dua hal ini ya. 5.900% dalam 6 tahun, bukan 6 hari ya. Kemudian track record yang kedua MBAI. Jadi beliau beli ya, ini sebelum diakuisisi Java Confit kalau nggak salah ya. Jadi beliau beli di harga 250 tahun 2005 dan beliau jual di harga 31.500 tahun 2011. Cuan beliau adalah 12.500% dengan holding period 6 tahun juga. Ya, jadi 6 tahun cuannya 12.500.
Kemudian yang saya tahu yang terakhir adalah saham Indi ya, di mana beliau beli saham Indi di harga 110 tahun 2015 kemarin dan jual di harga 2000 tahun 2017 kemarin, dan beliau mendapatkan cuan 1178% dengan holding period 2 tahun. Ya ini termasuk singkat ya, 2 tahun, tapi 2 tahun dapat 1100%. Wow banget nih ya, ini luar biasa juga gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari track record 3 saham ini ya, jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa beliau dalam berinvestasi, beliau menggunakan ya, atau beliau memiliki time horizon panjang di atas 1 tahun. Ya, bahkan 2 tahun ini termasuk cepat gitu ya. Kalau teman-teman mungkin dengar beliau atau mungkin mengetahui beliau punya saham Petrosia ya, PTRO itu sejak 2011 sampai sekarang masih di hold gitu. Ya, itu PTRO ya. Jadi ini yang ketahuan saja, ketahuan 3 saham ini yang dibeli kemudian dijual gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan GJTL gitu? Pertanyaannya kan berapa target cuan Pak LKH di saham GJTL gitu kan ya. Nah, seperti ini ya. Harga saham GJTL saat ini adalah 920 per lembar. Ya, jadi ini adalah harga penutupan tanggal 18 Maret ya, 920 per lembar. Di mana 920 per lembar ini menunjukkan PBV-nya 0,4 kali. Jadi sebenarnya ini juga masih murah gitu ya. Masih murah 0,4 kali. Dengan PI rasio sebesar 10 kali, dan 10 kali ini juga termasuk murah juga ya, karena tahun ini diprediksi laba bersihnya juga akan naik lagi ya, karena tahun 2020 kemarin Q2 Q3 rugi, tapi full year-nya tiba-tiba langsung untung. Jadi di situ ada potensi untuk berbalik arah dari yang tadinya rugi menjadi laba gitu ya. Jadi PI rasionya di tahun 2021 ini ya kemungkinan akan mengecil lagi. Artinya ya harga sekarang ya masih murah gitu. Masih murah banget gitu ya. Oke. Nah, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu berapa harga rata-rata Pak Loh Keng Hong, karena beliau beli 600, kemudian 300, kemudian beli lagi di 600 ya. Jadi anggap saja ya, asumsi ya, kita berasumsi nih, harga rata-rata beliau adalah 450 per lembar saham. Ya ini asumsi saja ya, bisa keliru ya, bisa keliru, bisa salah. Tapi ya paling tidak kalau salah pun ya nggak salah-salah banget gitu ya. Karena 600, kemudian 300, beli lagi di 600. Yang 450 ya asumsi yang masuk akal. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita bahas tadi ya, track record dari Pak Loh Keng Hong, cuannya minimal 1.100% ya, sampai 12.000%. Jadi kita, istilahnya kita berandai-andai nih, target cuan beliau. Misalkan beliau menargetkan cuan 1.000%, maka target dari saham GJTL ini berada di angka 4.950 ya. Jadi kalau target cuannya 1.000%, berarti beliau akan nunggu sampai harganya 4.950. Jadi selisihnya masih lebar nih, dari 920 ke 4.900, masih lebar buat kita yang pengen masuk GJTL, kira-kira gitu ya. Pengen masuk GJTL cuman belum masuk sekarang ya. Jadi kalau target 1.000%-nya beliau 4.900 ya, kita masih jauh lah ya, masih dapat di atas berapa nih? Di atas 500% kali ya. Nah, ini kalau target cuannya 1.000%. Nah, sekarang coba kita turunkan nih, nggak 1.000%, tapi target cuannya 500% saja. Berarti kalau 500% target cuan beliau di GJTL, berarti beliau akan nunggu harga sahamnya sampai 2.700. Ya berarti ya dibandingkan harga sekarang ya masih jauh juga gitu, masih di atas 100% gitu ya. Ini kalau target cuannya 500%, dan kalau kita lihat beliau kayaknya sih kalau 500% nggak menarik gitu ya. Karena kalau kita lihat track recordnya di atas 1.000% semua gitu. Oke, ini kalau 500% katakanlah ya. Kemudian kita turunkan lagi misalkan, tidak 500%, tapi hanya 300% saja. Karena beliau juga pernah bilang ya 300% itu juga sudah oke gitu ya. Nah, maka kalau target cuan beliau 300%, ya berarti masih di 1.800. Jadi buat kita yang belum masuk di GJTL, masih ada potensi 100% labanya gitu ya. Jadi ya ini masih masuk akal gitu ya, 1.800 gitu. Kira-kira seperti itu. Dan saya nggak akan menurunkan lagi, karena ya beliau ini ya istilahnya target 1.000% ini adalah kayaknya sih minimal gitu ya.
Jadi kalau 500% apalagi 300% buat beliau sih nggak begitu menarik gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya cukuplah 300%. Jadi kalau misalkan target cuan beliau 300% yaitu 1.800 ya berarti masih ada harapan buat kita yang belum masuk di GJTL ini untuk dapat cuan 100% gitu ya. Jadi ya masih lumayan juga gitu, masih oke juga gitu ya. Cuman kalau kita lihat ya all time high di GJTL ya, jadi sejak IPO sampai sekarang GJTL all time high-nya tuh di tahun 2013 yaitu di harga 3.600. Ya ini adalah all time high GJTL dan belum tercapai lagi sampai saat ini. Nah, jadi ya kalau misalkan kita menunggu all time high lagi ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti ada sampai 3.000, berarti 3.000 berapa ratus persen ya, sekitar 500%. Oke lah ya gitu. Nah, tapi intinya apa sih teman-teman sekalian? Intinya seperti ini ya. Kalau kita mau mengikuti Pak Loh Keng Hong, berarti ikuti pula kesabarannya. Karena track record beliau ya, saya sendiri juga belum pernah dengar bahwa Pak Loh Keng Hong nge-hold saham itu di bawah 1 tahun. Ya memang seperti Indi ya, sempat beliau ngelepas hanya dalam waktu 6 bulan. Tapi beliau mengatakan 6 bulan itu terlalu cepat, ada potensi naik lagi. Akhirnya beliau beli lagi saham Indi. Ya sampai akhirnya di tahun 2017 beliau jual di harga sekitar 2.000-an. Seperti itu. Ya jadi, ya ini kesimpulannya. Kalau kita mau mengikuti Pak Loh Keng Hong, ikuti pula kesabarannya. Jadi kesabarannya ya kita nge-hold saham ya di atas 1 tahun gitu. Kalau kita cuman pengennya cuman 1 minggu ya, beli sekarang minggu depan jual ya kayaknya sih mending jangan ikuti Pak Loh Keng Hong gitu ya. Kita pakai analisa yang lain ya, pakai analisa yang lain yang time frame-nya atau time horizonnya lebih pendek gitu. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu sekilas ya mengenai saham GJTL di sisi Pak Loh Keng Hong-nya. Nah, kenapa sekali lagi kenapa saya malah justru bahas Pak Loh Keng Hong-nya, karena kalau saya tanya teman-teman kenapa pilih saham GJTL, alasannya adalah karena Pak Loh Keng Hong masuk di GJTL gitu. Ya jadi ya sudah kita simpulkan saja kalau GJTL berarti sahamnya bagus dan harganya sedang murahnya gitu. Ya maka kita berandai-andai gitu ya, kira-kira target berapa persen beliau akan melepas saham GJTL ini. Dan itu tadi mengenai asumsi-asumsi kira-kira berapa target beliau untuk menghold saham GJTL ini. Dan ya faktanya saya juga tidak tahu ya beliau akan ngehold sampai berapa lama atau mungkin bisa di-hold selamanya, saya juga tidak tahu, atau memang nanti ketika menyentuh harga tertentu beliau akan lepas. Ya tapi paling tidak kita punya ancang-ancangnya. Tapi sekali lagi kalau kita mau ikuti Pak Loh Keng Hong, ikuti pula kesabarannya ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau kita cuma punya time horizon cuma 1 minggu, 2 minggu, ya sebaiknya kita jangan ikuti Pak Loh Keng Hong. Ya, oke, itu sekilas video kali ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.